Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Tanmiyah TV dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat harta, dan puncak kenikmatan tersebut adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena satu di antara hak Rasul yang harus ditunaikan oleh umat ini adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga di akhirat kelak nanti kita termasuk salah satu dari umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Tanmiyah TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan fikih kurban, atau lebih tepatnya hukum seputar berkurban. Sebelum kita membahas lebih detail hukum-hukum seputar ibadah kurban, maka yang pertama kali kita bahas adalah mengenai keutamaan berkurban. Apa sebenarnya manfaat, fadilah atau keutamaan kita berkurban? Nabi SAW seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqatid dam." Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Ya, menyembelih hewan kurban. Inilah amalan yang paling Allah cintai di hari raya kurban. Nah, hari raya Idul Adha ini juga masih termasuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana Nabi SAW telah menyebutkan banyak sekali keutamaan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sehingga ada salah seorang ulama, ya, mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau pernah ditanya, lebih utama mana beribadah 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka beliau menjawab, tergantung kapan amalan itu dilakukan, kapan amalan itu dilaksanakan. Nah, kalau amalan itu dilakukan di siang hari, maka 10 hari terakhir, kalau ibadah tersebut dilakukan di siang hari, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama. Nah, sedangkan kalau ibadah tersebut dilakukan di malam hari, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama. Nah, intinya Lebaran Idul Adha itu masih masuk dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, kemudian Nabi SAW
melanjutkan hadisnya, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dan sungguh hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya dan rambutnya. Wa innad dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Dan sesungguhnya hewan kurban tersebut akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Ini hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Rasulullah, apa itu amalan kurban? Apa itu amalan kurban? Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sunnatu abikum Ibrahim. Jadi ibadah kurban ini merupakan sunnah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, fama lana fiha ya Rasulullah? Apa manfaat yang akan kami dapatkan dari berkurban ini wahai Rasul? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap rambut, setiap bulu dari hewan kurban tersebut maka akan dihitung satu kebaikan. Nah, maka di satu kurban, hewan kurban itu ada berapa bulu? Nah, tinggal dihitung saja. Begitu banyak kebaikan yang didapatkan oleh orang yang berkurban. Inilah dua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan berkurban. Nah, masih banyak hadis-hadis lain, nanti akan kita sebutkan ketika penyampaian materi, insyaallah. Nah, kemudian apa hukum berkurban? Ya, apa hukum berkurban? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, setidaknya ada dua pendapat para ulama tentang hukum berkurban. Yang pertama, hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Nah, wajib bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian, ya, dan berkurbanlah. Di sini ada perintah. Ya, di dalam usul fikih, al-amrul mutlaq yadullu 'alal wujub. Nah, kalau ada perintah yang mutlak, maka itu pertanda itu merupakan kewajiban. Nah, dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, kata Nabi. Ya, barang siapa yang memiliki kemudahan finansial dan dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekat ke tempat solat kami. Jadi maksud musalla di sini adalah tempat solat. Jadi kalau kita menemukan kata musalla dalam redaksi hadis, itu artinya bukan musalla yang ada yang kita pahami selama ini, enggak. Ya, jadi kalau kita menemukan kata musalla di dalam hadis, dalam redaksi hadis, itu artinya adalah lapangan terbuka yang dijadikan untuk tempat sholat. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wal adfarihi syai'an." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, coba perhatikan bahasa Nabi, wa arada ahadukum ayyudhi, salah seorang dari kalian ingin berkurban. Nah, kalau yang namanya ingin berarti kan bukan satu kewajiban. Nah, karena kalau kewajiban itu nggak mau harus dilakukan. Nah, tapi Nabi menyebutkan ingin berkurban.
fala yamassa min sya'rihi wala adfarhi syai'an, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Ya, janganlah dia memotong rambut dan kukunya. Nah, dari hadis ini mayoritas ulama menyimpulkan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Kemudian Imam Al-Baihaqi ya mengutip athar dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan athar yang menyebutkan bahwasanya laqad dari Hudzaifah ibnu Usaid, beliau mengatakan laqad ra'aitu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhhiyani an ahlihima khasyatan ay yustanna bihima. Nah, jadi Abu Bakar dan Umar mereka pernah tidak berkurban. Ya, padahal mereka mampu. Ya, tujuannya untuk apa? Khawatir takut diwajibkan atau khawatir takut orang lain menganggap ini perkara yang wajib. Nah, dari asar ini dapat kita simpulkan bahwasanya berkurban itu hukumnya tidak sampai ke derajat wajib, tapi dia sunnah muakkadah. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang jelas berkurban itu sangat dianjurkan karena itu merupakan bagian dari syiar Islam, ya, tentu bagi orang yang mampu. Nah, kemudian kapan waktu berkurban? Kapan mulai waktu berkurban? Waktu berkurban dimulai pada 10 Zulhijjah setelah terbit matahari atau pada hari raya Idul Adha. Setelah terbit matahari, kemudian setelah melakukan salat Id, ini dimulai waktu berkurban. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla as-salah fa inna ma dzabaha li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat, maka sungguh dia telah menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya hewan tersebut tidak menjadi hewan kurban, tapi hanya sedekah biasa. Wa man dzabaha ba'da as-salah faqad tamma nusukuhu. Dan barang siapa ia menyembelih hewan kurban setelah salat, maka sungguh telah sempurna ibadahnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah mendapatkan kesunahan kaum muslimin. Nah, jadi dimulai waktu berkurban pada hari raya Idul Adha setelah terbit matahari dan setelah melakukan salat. Nah, kalau di suatu daerah tidak ada yang mengadakan salat Id misalnya, maka tinggal kita tambah setengah jam setelah terbit matahari. Ya, itu baru bisa digunakan untuk berkurban. Ya. Nah, kemudian kapan waktu berakhir berkurban? Waktu berakhir berkurban dengan berakhirnya hari tasyrik. Ya, dengan berakhir hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12 dan 13. Nah, sehingga total hari yang bisa kita gunakan untuk berkurban ada 4 hari. Yang pertama 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian 11 Zulhijjah, hari tasyrik yang pertama. 12 Zulhijjah, hari tasyrik yang kedua. Kemudian 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang ketiga. Nah, disinilah waktu-waktu untuk berkurban. Nah, kalau ada orang berkurban di luar waktu tersebut, maka ini tidak dianggap sembelihan kurban, tapi hanya sedekah biasa. Ya. Nah, kemudian berikutnya syarat sah berkurban. Para ulama menyebutkan ada beberapa syarat sah hewan kurban. Ya. Yang pertama, hewan kurban harus merupakan bahimatul an'am. Hewan kurban harus merupakan bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am adalah unta, sapi atau sejenisnya, kerbau masuk dalam kategori sapi, kemudian kambing atau sejenisnya. Jadi domba masuk dalam kategori kambing. Ini syarat yang pertama hewan kurban, ya, syarat sah hewan kurban. Sehingga orang tidak boleh menyembelih kurban dengan ayam misalnya atau kelinci, itu tidak diperbolehkan. Jadi syarat yang pertama sahnya hewan kurban yaitu harus termasuk bahimatul an'am, unta,
sapi atau kambing. Ya, itu syarat pertama. Nah, syarat yang kedua cukup umur. Cukup umur. Nah, kalau unta minimal sudah berumur 5 tahun. Itu minimal. Nah, kalau sapi atau kerbau minimal sudah berumur 2 tahun. Ya. Kemudian untuk kambing Jawa atau domba sama, minimal sudah berumur 2 tahun. Nah, sedangkan untuk domba itu minimal sudah berumur 1 tahun, atau kalaupun belum sampai 1 tahun, kemudian giginya sudah mulai rontok, itu sudah boleh dijadikan hewan kurban. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i. Okay. Nah, kemudian berikutnya, syarat berikutnya, unta dan sapi bisa untuk 7 orang. Unta dan sapi bisa untuk 7 orang, sedangkan kambing hanya berlaku untuk 1 orang. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah. Ya. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Ya, pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah yang pertama, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, sehingga Nabi datang ke satu lokasi namanya Hudaybiyah. Nah, Jabir mengatakan kami berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 ekor untuk 7 orang. Ya, 1 ekor untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah. Begitu juga dengan sapi, itu untuk 7 orang. Ya. Nah, sedangkan kambing itu hanya berlaku untuk 1 orang. Yang sekarang banyak terjadi di sekolah-sekolah, yang mana mereka patungan 1 orang mungkin 50.000, ada sekian orang, ya. Ada 40 orang, atau mungkin 1 orang 100.000, ada 40 orang, mereka iuran niat untuk berkurban, ya beli 1 ekor kambing. Kalau seperti ini sistemnya, maka tidak sah kurbannya, tidak sah sebagai hewan kurban, hanya sedekah biasa. Lantas bagaimana caranya agar kurban ini menjadi sah sebagai hewan kurban? Maka para murid ini, siswa, mengumpulkan iuran 1 orang 100.000 sehingga terkumpul 4 juta, karena ada 40 siswa. Nah, 4 juta ini diberikan ke salah satu guru sebagai hadiah dari murid. Nah, kemudian guru ini diminta untuk beli hewan kurban. Nah, ketika guru ini sudah menyembelihnya atas nama dirinya dan keluarganya, maka sudah sah sebagai hewan kurban dan bisa dinikmati oleh semuanya. Ya, sehingga siswa dapat mendapatkan pahala bersedekah untuk gurunya, gurunya mendapatkan pahala kurban, dan semua bisa menikmati hewan kurban. Nah, tapi kalau patungan, ya semua patungan siswa, maka itu tidak sah sebagai hewan kurban, karena 1 ekor kambing hanya bisa untuk 1 orang. Kemudian berikutnya, lebih afdol mana? Ini pertanyaan yang sering diulang-ulang di tengah-tengah masyarakat, sering bertanya, lebih afdol mana? Berkurban dengan menggunakan sapi atau kambing? Ya, 1 ekor kambing, atau kita patungan 7 orang 1 ekor sapi, lebih utama mana? Ini termasuk masalah khilafiyah, yang mana para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama menyebutkan kurban dengan menggunakan kambing itu lebih afdol. Ya, kurban dengan menggunakan kambing itu lebih afdol. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW beliau sering berkurban dengan menggunakan kambing. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 kambing, ya, yang berwarna putih dan ada tanduknya. Wa dzabahahuma biyadihi. Nabi menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wa samma wa kabbara. Nabi mengucapkan bismillah dan bertakbir.
Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sering menyembelih hewan kurban dengan menggunakan kambing. Nah, itu yang pertama. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, dan ini termasuk pendapat mayoritas para ulama, yang menyebutkan bahwasanya berkurban dengan menggunakan sapi itu lebih afdol, itu lebih utama. Dalilnya adalah pada dalam hadis yang menyebutkan keutamaan bersegera datang ke masjid. Jadi Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghusla janabah, thumma raha faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ati thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ati thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha fi sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydatan." Ya. Nah, dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang mandi Jumat kemudian dia segera datang ke masjid, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang berkurban dengan menggunakan unta. Kemudian orang yang datang berikutnya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban sapi. Kemudian orang datang berikutnya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berkurban dengan kambing. Kemudian orang datang berikutnya, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban dengan ayam. Kemudian dia datang berikutnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah atau berkurban dengan sebutir telur. Ya, ketika imam sudah naik mimbar, khatib sudah naik mimbar, maka para malaikat menutup catatan amalnya, mereka duduk untuk mendengarkan khutbah. Dalam hadis ini Nabi SAW mengurutkan, ya, mulai dari yang afdol terus ke bawahnya. Yang pertama Nabi sebutkan adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Ini artinya berkurban dengan unta lebih utama daripada berkurban dengan sapi. Berkurban dengan sapi lebih utama daripada berkurban dengan kambing. Nah, sehingga dari hadis ini mayoritas ulama menyebutkan berkurban dengan menggunakan sapi itu lebih afdol daripada berkurban dengan seekor kambing. Oke. Nah, kemudian syarat berikutnya, syarat hewan kurban berikutnya adalah tidak cacat. Ya, tidak cacat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi bersabda, "Arba'un la tajuzu fil adhahi." Ada 4 jenis cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Artinya, kalau salah satu dari penyakit ini atau dari yang cacat ini ada pada hewan kurban, maka hewan kurbannya itu tidak sah. Yang pertama kata Nabi, al-aura bainun auruha. Buta sebelah yang jelas butanya. Jadi buta sebelah saja tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban, apalagi buta dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, sakit yang jelas sakitnya. Lemah hewan tersebut, pokoknya kelihatan memang sakit. Kemudian yang ketiga, pincang yang jelas kepincangannya. Itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Dan yang terakhir, hewan yang kurus kering yang sudah tidak bersumsum, maka itu pun tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, kemudian berikutnya pemanfaatan daging kurban. Ya, pemanfaatan daging kurban. Daging kurban, ulama menyebutkan dibagi dalam 3 bagian. Ada satu bagian itu diambil oleh si pengkurban, kemudian bagian yang kedua disedekahkan untuk fakir miskin, dan bagian yang ketiga itu dihadiahkan. Nah, makanya daging kurban ini selama dia bukan termasuk kurban nazar atau kurban wajib, maka boleh disalurkan kepada orang kaya, boleh diberikan kepada non muslim, ya, selama kurban tersebut bukan kurban wajib. Nah, artinya kalau kurban yang sifatnya sunnah,
Tatawu itu boleh disalurkan kepada orang kaya dan juga boleh disalurkan kepada non muslim, karena ada situ bagian yang merupakan hadiah. Itu yang pertama mengenai pemanfaatan daging kurban. Kemudian berikutnya, upah potong tidak boleh diambil dari daging kurban. Misalnya ada tukang potong, begitu selesai dia pemotongan, kita berikan untuk dia sekian kilo untuk ongkos potong, maka ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak dibenarkan dalam syariat. Justru para sahabat, ketika mereka memotong hewan kurban, itu ongkos potongnya mereka keluarkan terpisah, tidak diambil dari hewan kurban. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk menyembelih hewan kurbannya, wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mensedekahkan daging dan kulitnya, wa alla u'tiya jazar minha, dan Nabi juga memerintahkan agar saya tidak memberikan kepada tukang potong apapun dari hewan kurban tersebut sebagai upah. Lantas dari mana upah tukang potong? Ali bin Abi Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah potong itu dari diri kami. Maksudnya dikeluarkan upah terpisah. Akan tetapi kalau tukang potong sudah kita berikan upahnya, kemudian kita tambah daging sebagai sedekah untuk dia atau hadiah untuk dia, maka itu tidak masalah. Misalnya setelah kita berikan ongkos potong, ini masih ada kulit, kulit sapi, kulit kambing, kita berikan kepada tukang yang potong, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting upah dia sudah kita selesaikan. Adapun daging ataupun kulit itu pemberian sebagai hadiah, maka itu tidak jadi masalah. Kemudian berikutnya, tidak boleh menjual daging kurban. Tidak boleh menjual daging kurban. Misalnya ada seorang pengkurban, setelah dia memotong hewan kurbannya, kemudian kulit tidak dia makan, akan tapi dia jual kepada orang lain, maka kalau dijual itu tidak sah kurbannya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim. Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Artinya hewan kurban tersebut tidak sah sebagai hewan kurban, dia tidak mendapatkan pahala kurban. Tapi kalau kulit ini sudah diberikan kepada yang lain, sudah diberikan kepada orang lain sebagai hadiah atau sedekah, kemudian orang tersebut menjualnya, maka itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang tidak boleh ini dijual oleh si pengkurban sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk dimanfaatkan, boleh. Misalnya dia ambil daging kulit sapi, dia buat beduk misalnya di musala atau di masjid dia, maka itu tidak jadi masalah. Kalau dimanfaatkan tidak jadi masalah. Yang masalah itu kalau dijual. Nah, kemudian yang terakhir, sunnah-sunnah bagi yang ingin berkurban. Apa aja kesunahannya? Jadi kalau kita sudah niat kuat untuk berkurban di tahun ini, maka harus memperhatikan kesunahan-kesunahan bagi orang yang akan berkurban. Yang pertama, kesunahan yang pertama adalah tidak memotong rambut dan kuku. Jadi siapa saja yang niat berkurban, kemudian kalau sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka sunnahnya adalah sudah tidak lagi memotong rambut dan tidak memotong kuku. Kalau mau potong rambut atau potong kuku, maka potonglah sebelum masuk 1 Zulhijjah. Karena kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sunnahnya itu tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Hal ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Nabi bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum ay yudhi fala yamassa min sya'rihi wala adfarihi syai'an."
Jadi barang siapa barang siapa yang ingin berkurban, kemudian masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka janganlah dia memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya. Ini bagian dari sunnah. Kemudian sunnah berikutnya, hewan kurban dipotong sendiri. Hewan kurban dipotong sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memotong sendiri hewan kurbannya. Ya. Nah, kalau kita tidak mampu memotong sendiri, mungkin karena takut darah atau belum pengalaman, maka boleh diwakilkan pada orang lain, tapi tetap dianjurkan untuk disaksikan. Ya, tetap dianjurkan untuk disaksikan. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Nabi bersabda, "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyataki." Wahai Fatimah, bangunlah, saksikanlah sembelihan hewan kurbanmu. Nah, ini diantara kesunahannya. Kemudian kesunahan berikutnya adalah, dan ini mungkin jarang dilakukan oleh panitia kurban. Ya, ini banyak yang terlewatkan dari panitia kurban, yaitu berdoa setelah menyembelih. Ya, kalau ada orang mewakilkan kepada kita sebagai panitia, maka setelah menyembelih hewan kurban tersebut, ya, maka panitia harus mendoakan si pengkurban. Ya, sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Ya, jadi disunahkan berdoa setelah berkurban. Kemudian sunnah berikutnya adalah menajamkan pisau dan menghadapkan ke arah kiblat. Ini termasuk di antara kesunahan dalam menyembelih hewan, ya, menajamkan pisaunya kemudian mengarahkan ke arah kiblat. Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Ya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kebaikan pada setiap sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlah. Apabila engkau membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Maksudnya qisas. Wa idza dzabhtum fahsinu dzabha. Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah sembelihannya. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Maka hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat senang sembelihannya. Ya. Nah, inilah beberapa kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh si pengkurban sebelum melakukan ibadah kurban. Para pemirsa Tanmiyah TV dimanapun Anda berada, barangkali kita cukupkan sampai di sini materinya yang berkaitan dengan hukum seputar kurban. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.